Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian pada pagi hari ini. Pagi hari ini tanggal 4 Oktober kita mulai kembali beribadah untuk sementara waktu masih di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah atau renungan firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kembali pada pagi hari ini, di bulan yang pertama, di minggu yang pertama bulan Oktober 2020, kami boleh merenungkan kembali akan kebaikan Tuhan. Kami boleh kembali mengintrospeksi diri kami, bahwa oleh anugerah Tuhan, Engkau boleh tibakan kami di minggu yang pertama tanggal 4 Oktober ini. Terima kasih untuk semua berkat anugerah-Mu. Dan mari ya Tuhan, pada pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau tenangkan dan teduhkan semua suara-suara yang bukan suara Tuhan. Bila hanya firman-Mu yang berkumandang, firman-Mu yang boleh tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan boleh berbicara di dalam hati dan pikiran masing-masing kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah, sembunyikan hamba-Mu di belakang penderitaan anak domba Allah. Jauhkan segala kebimbangan, keraguan-raguan, agar hanya dapat mengabarkan berita baik, berita kabar Injil, berita sukacita, dan firman-Mu dapat didengar dimanapun berada. Kau berkati Tuhan seluruh pendengaran telinga ini, bukan saja di jemaat di tempat ini, tapi dimanapun. Setiap kali ada berita firman Tuhan lewat media, dan itu menjadi berkat berkuasa, berkat mempengaruhi iman kami, bertumbuh berakar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami sedia mendengarkannya. Sabda yang menguatkan iman, sabda yang menyembuhkan yang sakit, sabda yang meneguhkan iman yang tergoncangkan, dan sabda Tuhan memerdekakan kami daripada segala ketakutan. Dan firman Allah ini membalikan kami orang yang berdosa kembali pulang kepada firman-Mu, yaitu Yesus Tuhan memanggil kami sekalian untuk dengar akan sabdanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mohon pimpinan dari Tuhan sendiri. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi sebagai berikut. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah kena undi. Ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka,
Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat 10, lalu orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman-Nya dan yang merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya percaya di pagi hari ini kita berada dalam keadaan sehat, dan saya percaya kita boleh bersyukur untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah melarikan diri daripada panggilan, meninggalkan panggilan, atau melarikan diri dari panggilan. Yunus adalah satu nama yang sangat baik. Arti sebuah nama kadang-kadang itu melekat dan memiliki arti yang sangat signifikan. Kira-kira arti yang kecil ini telah menjadi sesuatu yang biasa. Kadang-kadang nama yang kecil, nama itu punya arti, tetapi kadang-kadang kita melupakan apa arti sebuah nama. Kadang-kadang yang kecil kita lupakan, dan kita hanya memikirkan perkara-perkara yang besar, hanya hal-hal yang istimewa, orang-orang besar, nama-nama besar. Tapi nama yang kecil ini lama-kelamaan meredup dan tidak ada arti apa-apa. Saudara, demikian pula Yunus. Ada pepatah mengatakan, karena nila setitik maka rusaklah susu sebelanga. Karena nila yang titik, karena hanya bagian yang sedikit saja, titik yang kecil, seperti nila yang warna nila dapat merubah warna putih, warna susu yang begitu bagus, baik, hanya oleh karena nama yang kecil. Saudara, hanya oleh karena nama ini, Yunus, nama ini nama yang sangat luar biasa. Tetapi bagi Yunus nama ini dianggap kecil. Bagi Yunus nama ini tidak punya pengaruh apa-apa. Bagi Yunus arti nama sudah tidak lagi ada pengaruh. Dan bahkan kita seringkali saudara hanya memperhatikan yang besar, yang istimewa, nama-nama yang luar biasa, nama-nama yang mempengaruhi orang. Tapi nama kita kadang-kadang sudah lupa, dan status dia lupa, identitas pun dia lupa. Kita hanya tahu hal-hal yang istimewa, yang pangkat-pangkat besar, orang-orang besar, nama-nama yang luar biasa. Tetapi nama yang Tuhan taruh kepada Yunus, nama Yunus adalah satu nama yang dia lupa sendiri. Kadang-kadang saudara, kita tidak sadar bahwa perkara yang besar diciptakan dari perkara yang kecil. Perkara besar tentunya diawali dengan perkara yang kecil. Kadang-kadang kita lupa big thing from small thing. Dari hal-hal yang kecil itu bisa menjadi besar. Dan bahkan saudara, yang besar itu bisa dikalahkan oleh yang kecil. Karena nama kita, nama yang mempengaruhi. Karena nama inilah nama yang besar, tapi dianggap kecil. Bukankah dunia sekarang saudara, kekristenan telah menjadi nama yang tidak ada apa-apa lagi. Kenapa? Karena nama itu nama Kristus. Kristus telah hilang di dalam peredarannya. Dan Kristus telah tidak ada apa arti-arti lagi. Pengaruhnya dan bahkan tidak memiliki signifikansi lagi. Saudara, ketika Tuhan memanggil Yunus, ada panggilan dikatakan, bangunlah, hai Yunus, pergilah engkau ke satu kota yang besar yang bernama Nineve. Engkau Yunus adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan. Siapa Yunus, saudara? Identitasnya adalah namanya seorang yang disebutkan Yunus adalah seperti nama merpati. Yona artinya merpati, yang tulus, yang jujur. Dan di zaman ini adalah zaman yang dipakai oleh Tuhan
untuk mengembalikan kembali agar supaya fungsi Yunus, fungsi kenabian, fungsi sebagai merpati memerlukan di tengah-tengah dunia seperti ini. Seperti apakah saudara yang kita harapkan supaya kita jangan lari dari panggilan Tuhan, kita kembali kepada identitasnya Yunus. Yunus artinya seekor burung merpati yang lurus. Oleh karena itu ketika Nuh 40 hari 40 malam untuk membuktikan bahwa bumi ini telah banjir, maka Nuh mengirimkan burung gagak. Burung gagak ini diutus supaya bisa mengenal apakah sudah ada tanah, sudah ada pohon-pohon atau sudah meredah. Kemudian burung gagak ini tidak kembali. Justru burung gagak tidak kembali ke bahtera Nuh, sehingga Nuh merubah kembali dan dia mengambil seekor merpati dan dia melepaskan, dan burung merpati itu kembali. Dan burung merpati kembali dan membawa tanda bahwa sudah ada daratan, sudah ada tanah dan banjir atau sudah meredah kembali. Sehingga burung merpati kembali membawa daun zaitun yang mudah, membawa tanda bahwa sudah ada kebaikan, ada perdamaian. Saudara kasih dalam Tuhan, burung merpati dan juga daun muda zaitun juga menggambarkan tentang perdamaian. Artinya kutuk yang Tuhan selesaikan ketika Nabi Nuh menyampaikan firman Allah. Maka ada banjir, ada wabah, ada situasi malapetaka akan terjadi. Tapi orang acuh tidak acuh. Tapi setelah bahtera Nuh berdiri dan berlayar selama 40 hari 40 malam, maka Tuhan telah meredakan banjir dan malapetaka itu akhirnya berakhir. Oleh karena dia mengutus merpati, dan dia bawa kembali burung merpati pulang kembali, membawa sedikit daripada daun zaitun. Dan saudara tahu bahwa burung merpati dan daun zaitun menggambarkan satu perdamaian, sehingga PBB tahun 45 mengambil burung merpati dan daun zaitun sebagai simbol kebaikan, simbol dunia baru, dan simbol daripada perdamaian, dan simbol daripada selesainya dunia malapetaka dan menjadi dunia yang baru. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, itu simbol tentang bagaimanakah saya dan saudara sebagai orang yang percaya, kita dihadirkan oleh Tuhan untuk menjadikan dunia ini lebih baik, menjadikan saya dan saudara seperti merpati. Oleh karena itu dalam perjanjian baru Tuhan mengatakan lewat Matius pasal 10 ayat 16, Aku mengutus kamu ke dalam dunia ini supaya kamu tulus seperti burung merpati dan cerdik seperti ular. Aku mengutus kamu di tengah-tengah ladang. Aku mengutus kamu di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Yunus diutus ke Niniwe, dipanggil dan diutus untuk menyampaikan berita perdamaian, berita Injil, berita baik, berita keselamatan. Tetapi Yunus melarikan diri. Dia seharusnya ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsus. Di sanalah dia menumpang sebuah kapal, dan kapal itu bermuatan dengan bermacam-macam manusia, sehingga dia memakai waktunya untuk menyewa, membeli, dan dia mau mencari zona nyamannya. Dia di tengah-tengah situasi yang menakutkan, dia mau mencari zona nyaman. Dia melarikan diri dari dunia malapetaka, dunia yang sedang membahayakan. Dia tenang, dia tidak mau berbicara. Oleh karena itu dia dipakai oleh Tuhan untuk kembali berbicara. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kejadian terjadi seperti ini, maka Yunus diam di tempat kamar yang di kapal.
tetapi kapal tidak mempengaruhi akan kehadiran daripada badai itu. Badai semakin mengamuk, badai semakin menakutkan, maka orang-orang di kapal tersebut mulai membuang, mereka mulai berdoa mencari kehadiran Tuhan. Dan saya tahu saudara, di tengah-tengah orang-orang yang hadir di kapal tersebut adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yaitu politeisme. Artinya banyak dewa. Ada dewa laut, dewi laut, ada Tuhan hujan, Tuhan badai, sehingga mereka berdoa kepada Allah mereka. Yunus 1 ayat yang kelima. Mereka berdoa kepada Allah mereka. Mereka berdoa kepada Allah laut. Mereka berdoa kepada dewa-dewi laut supaya meredahkan ini. Bukankah juga dunia sekarang sedang berusaha agar supaya corona ini, pandemi ini supaya berhenti, dan semua mulai mencari Allah mereka, mulai mencari kepercayaan yang lama, sehingga mereka lupa bahwa dunia sekarang ini ada Allah yang mengetahui, Allah yang maha hadir, Allah yang akan menolong, Allah dengan tangannya yang tidak pernah berubah itu menjadi sumber pertolongan lewat apa yang sedang dialami dunia sekarang ini. Saudara kasih dalam Tuhan, sebaliknya Yunus, dia mulai masuk ke dalam dunia yang nyaman, mulai hidup sebagai tidak ada apa-apa lagi. Dia tidak mau mempengaruhi orang, dan bahkan dia mulai berkarantina diri. Dia mau mengkarantinakan dirinya sendiri. Saudara ingat, Yunus adalah seorang nabi. Apa artinya nabi, saudara? Nabi adalah utusan Allah. Nabi adalah berbicara atas nama Allah. Nabi adalah Tuhan memakai seorang manusia, yaitu Nabi Yunus, untuk dipakai oleh Tuhan, berbicara bagi Tuhan, berbicara atas nama Tuhan. Prophet artinya menyampaikan berita daripada Allah. Itulah Yunus. Tapi Yunus mulai mengkarantinakan diri. Yunus mulai bersembunyi. Yunus mulai masuk ke dalam tempat yang paling dalam. Dan dia tidak mau lagi melihat situasi kan apapun. Orang-orang mulai berteriak, berseru, tapi dia diam. Bangsa-bangsa sekarang, saudara, sedang berteriak, tapi banyak orang Kristen diam dan tidak mau berbicara. Saudara, kita mau berbicara apa? Kita mau berbicara tentang ada Tuhan di atas segala persoalan ini. Ada Allah yang hidup, ada Allah yang mengutus kami supaya kami boleh berbicara bahwa ada Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Yunus 1 ayat 9 dikatakan, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus tahu bahwa Allahnya Allah yang sejati, Allahnya Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi. Allah Tuhannya Yunus adalah Allah yang mencipta baik laut maupun daratan. Seringkali saudara saya lupa bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Dia pencipta langit dan bumi, dan dia tahu bahwa kadang-kadang saudara tidak lagi mampu menyampaikan berita identitas saudara. Yaitu kita adalah orang-orang Kristen, kita orang percaya, kita harus menyampaikan, tapi nyatanya kita seringkali sembunyi, kita seringkali diam, kita terlalu mengkarantinakan diri karena ketakutan akan wabah, ketakutan akan situasi, ketakutan akan segala hal. Bahkan udara pun kita sudah mulai takut. Kita bernafas pun kita mulai rasa tidak sehat dan tidak ada arti apa-apa lagi karena ada rasa ketakutan. Dan demikian pula Yunus. Ketika Tuhan memanggil dia lewat orang-orang di kapal ini, maka Yunus bangkit dan dia berkata, aku adalah orang Yahudi, aku orang Ibrani, aku takut akan Allah, dan Allah saya Allah pencipta langit, Allahku Allah pencipta laut dan daratan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan. Jangan kita melarikan diri daripada panggilan Allah.
Karena saya dan saudara dipanggil sebagai orang yang percaya keluar dari kegelapan menjadi terang di tengah dunia ini. Kita dipanggil daripada keluaran dosa dan kita dimerdekakan. Kita menyampaikan berita pertobatan, berita keselamatan. Kenapa? Karena kesempatan ini ada kesempatan gereja atau saya dan saudara menyampaikan berita Injil, berita pertobatan, berita keselamatan. Oleh karena Injil adalah kekuatan Allah dan kesempatan itulah waktu saya dan saudara. Waktu kita begitu pendek, waktu kita begitu tidak panjang lagi. Dan barang siapa mendengar Injil ini dan percaya dan bertobat, mereka akan diselamatkan. Saudara kasih dalam Tuhan, identitas saya yang saudara adalah seperti panggilan Yesus mengatakan, cerdik seperti ular dan kita tulus seperti merpati. Memakai segala kemampuan kita, memakai segala kecerdikan, kepintaran kita, intelektual kita. Sebagai orang Kristen, kita dipakai oleh Allah untuk memakai segala intelektual kita. Dan kita tulus seperti merpati. Dan kita jujur seperti merpati, supaya kita boleh menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan mengatakan, aku telah mengalahkan dunia ini. Dan Yohanes 8 ayat 33 katakan, bahwa aku telah membebaskan kamu daripada dosa, dan aku telah memerdekakan kamu. Artinya, kemerdekaan itu adalah kita dimerdekakan daripada ketakutan kita. Kita dimerdekakan oleh karena rasa ancaman, rasa ketakutan, rasa takut mengabarkan Injil, rasa takut menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, adalah pengampunan dan pendamai akan segala dosa kita. Dan Yesus mengatakan, pergilah kamu dan bawalah Injil ini dan beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Dan ingatlah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Di tengah dunia seperti apakah kita boleh menyampaikan berita ini? Dimanapun saya berada, di dunia saya saudara, kita menyampaikan berita Injil. Kenapa? Karena di tengah kapalnya Yunus, bermacam-macam segala pengetahuan, bermacam-macam latar belakang. Mereka ingin mencari keselamatan. Mereka ingin melepaskan dari malapetaka, badai, ketakutan, pandemi COVID. Dan di manakah jawabannya saudara? Yunus bersembunyi. Bagaimana orang Kristen sekarang? Dunia sedang menunggu jawabannya, mencari jawaban, mendengar keselamatan. Apakah di balik kematian itu, apakah ada surga? Adakah kepastian keselamatan bagi agama-agama yang lain? Apakah ada kepastian bagi orang yang sudah meninggal dan mati? Jawabannya bagi orang percaya bahwa hidup kita ini hanya sementara. Hidup kita di dunia yang akan datang, ada dunia yang kekal. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, karena aku pergi menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat yang kekal, yang tidak ada tangisan, tidak ada air mata, yaitu dunia yang baru, tempat Kristus ada, kamu pun akan berada. Kebangkitan Kristus mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan ketakutan daripada manusia, dan kita disediakan hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Aku ada, kamu pun akan ada bersama-sama. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Inilah jawabannya. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Hidup yang kekal di tangan Yesus mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan hak untuk mendapat keselamatan. Tidak ada juru selamatan lain untuk saudara saya pada pagi hari ini. Kita boleh berkata dan berseru kembali bahwa Tuhan, saya mau kembali, saya mau datang kembali, saya mau kembali memberikan satu konfirmasi bahwa saya tidak mau melarikan diri. Saya tidak mau bersembunyi terlalu lama di tengah-tengah karantina yang tidak mau lagi diikat oleh ketakutan, oleh malapetaka, oleh badai, oleh situasi yang menakutkan. Saya dibebaskan oleh Tuhan dengan satu cara,
saya harus menyampaikan berita Injil. Kepada siapa? Kepada siapa kita menyaksikan berita sukacita ini? Kepada anak-anak kita, pada istri kita, pada suami kita, tetangga kita, di kapal rumah tangga kita, supaya mereka jangan semakin bingung, jangan semakin takut, jangan semakin meragu-ragukan, tapi mereka semakin percaya, mereka semakin mengenal bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat memberikan keselamatan. Seperti Yunus, dia diselamatkan kembali, dan dia dipulihkan kembali, dan dia diangkat kembali untuk pergi menyampaikan berita Injil. Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Juru Selamat kita, sebagaimana kita punya nama, adalah identitas kita Kristen, adalah Kristus. Biarlah kita mau setia dengan panggilan ini, kita mau jujur, kita mau menyampaikan berita Injil, berita jujur, berita sukacita, berita keselamatan. Dan berita ini adalah merupakan berita yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang sedang menantikan pengharapan itu. Dunia sedang berharap bahwa kekristenan, orang percaya di gereja kita sedang membutuhkan supaya kita dikuatkan iman kita, supaya kita ada pengharapan baru, ada jawaban yang Tuhan berikan bahwa Yesus adalah jawaban dalam hidup kita sekalian. Maukah saudara pada pagi hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau kembali mengenal identitas saya, mau kembali mengenal tugas panggilan saya, mau kembali mengetahui, konfirmasi kembali saya orang yang percaya. Saudara, ketika Yesus dibaptis, langsung burung merpati turun ke atasnya, melambangkan, mensimbolkan bahwa kita juga adalah orang-orang setelah kita dibaptis, kita ada konfirmasi, kita dideklarasi kembali sebagai orang yang tenang. Di tengah-tengah situasi apapun, engkau diam dan tenang karena Yesus beserta dengan kita. Maukah saudara pada pagi hari ini buka hati saudara, buka hatimu kepada Tuhan, dan Dia akan mentenangkan, Dia akan meredakan semua amukan badai yang menakutkan, dan Dia akan hadir di tengah hidup saudara. Maukah saudara berkata kepada Tuhan pagi hari ini, saya membuka hati buat engkau, untuk kau masuk, redakan ketakutan, kebingungan, dan Yesus ada bersama-sama dengan engkau pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah menasihati kami, menegur kami, memberkati kami. Biarlah firman ini ya Tuhan beresonansi terus-menerus kedalaman hati kami, pikiran kami, dan Roh Kudus akan menerjemahkan ya Tuhan, agar kami sedia kembali, hadir kembali, bangkit kembali, bangun kembali, sadarkan kembali bahwa kami orang yang percaya, yang ikut mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kau berkati ibadah pada pagi hari ini, agar terus bergemah sampai kepada anak-anak kami, bukan hanya di rumah tangga kami, tapi tetangga kami, saudara kami, dan dimanapun mass media disampaikan, menjadi berkat, menjadi teladan, dan jadikan kami alat-Mu untuk menyalurkan berkat firman ini. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, yang bimbang Engkau teguhkan, Engkau kuatkan mereka, yang sedang ragu-ragu Engkau berikan mereka ketegasan dan percaya, dan bahkan mereka yang berdosa Engkau ampuni mereka. Terima kasih Bapa, pulangkan kembali mereka Tuhan, dan bawa kembali mereka pada firman-Mu, kepada Injil-Mu, pada kebenaran-Mu yang telah membebaskan kami dari segala dosa salah kami. Inilah doa kami ya Tuhan, karena kami sudah minta dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami berdoa untuk gereja kami tempat ini, untuk saudara kami yang sakit, Tuhan Kau jamah mereka. Berdoa buat saudara kami yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, Tuhan Engkau pelihara mereka. Demikian pula tim dokter yang sedang merawat, menjaga, dan sementara mengobati para perawat. Kau berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, sehingga baik para pasien dan mereka yang diobati mereka boleh pulih kembali, baik yang sakit COVID mau sakit yang lain-lain, agar mereka Tuhan
Engkau pelihara mereka. Demikian pula kami yang sedang bekerja bertugas. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Yang mereka di rumah Tuhan, Engkau juga berikan pemeliharaan-Mu, sehingga sesuatu yang Tuhan berikan, mereka syukuri. Apa yang Tuhan pergunakan, yang Tuhan pakai adalah baik adanya buat kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan kasih Tuhan. Masih banyak lagi ya Bapa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang di gereja ini dan di tempat-tempat lain. Mari ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum itu mari kita bangkit berdiri dan mari kita sama-sama mohon berkat Tuhan. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Bapa Surgawi dan jadilah pelaku-pelaku firman, jadilah teladan, jadilah tulus dan jujur di tengah dunia ini, menjadi berkat, menjadi sesuatu yang berarti di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang pengikut-pengikut Tuhan, dan terimalah berkatnya. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah yang sempurna dalam Kristus Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kamu sekalian, serta peranan di dalam dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan mengawal saudara mulai pagi hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There
is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe